Fatmawati dengan NIM 26415 lokal BKPI 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah dari konseling rehabilitas dengan dosen pengampu Ibu Dewi Kartika MPD. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Yang pertama ada pengertian konseling. Di sini konseling itu berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti bersama atau dengan. Nah, konseling di sini adalah suatu proses bantuan dari seorang konselor kepada klien agar klien dapat memahami masalahnya dan memecahkan masalahnya sendiri dengan baik dan juga benar. Selanjutnya ada BK pola 17+. Nah, di sini maksud dari BK pola 17+ ini adalah suatu program bimbingan konseling untuk memberikan sebuah bantuan melalui, yaitu yang pertama 6 bidang bimbingan. 6 bidang bimbingan di sini, yaitu yang pertama dari bidang bimbingan pribadi, yang kedua sosial, yang ketiga karir, yang keempat ada bidang bimbingan belajar, yang kelima ada keberagaman, dan yang keenam yaitu ada bidang keberkeluargaan. Nah, selanjutnya ada 9 jenis layanan. Nah, di sini apa saja kawan-kawan 9 jenis layanan itu? Yaitu yang pertama dari layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga ada penempatan dan penyaluran, yang keempat ada penguasaan konten, yang kelima konseling perorangan, yang keenam bimbingan kelompok, yang ketujuh ada konseling kelompok, yang kedelapan ada konsultasi, dan yang sembilan yaitu bidang layanan mediasi. Selanjutnya ada 6 layanan pendukung. Nah, 6 layanan pendukung. Ada yang tahu apa itu layanan pendukung? 6 layanan pendukung, yaitu yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, yang kelima ada alih tangan kasus, dan yang keenam itu ada tampilan kepustakaan. Selanjutnya apa sih hubungan BK dengan psikologi, dengan konseling rehabilitasi. Ada yang tahu hubungan BK dengan konseling rehabilitasi? Nah, tentunya tidak. Jadi hubungannya itu seorang konselor itu sama-sama memberikan layanan-layanan. Nah, untuk proses pemberian bantuan agar seorang klien itu bisa menyelesaikan masalahnya. Atau hubungannya seperti ini kawan-kawan. Ketika kita akan proses konseling, nah tentunya di situ ada layanan atau bidang yang akan kita terapkan dalam proses konseling itu kawan-kawan. Jadi kita sebagai guru BK atau konselor harus sangat paham ini kawan. BK pola 17+ ini. Oke, yang selanjutnya materi yang kedua ada konselor rehabilitas. Saya hapus dulu kawan-kawan.
Jadi ada yang namanya konselor rehabilitas. Jadi konselor rehabilitas yaitu sebuah profesi di mana seorang itu membantu orang-orang yang mengalami hambatan baik dari segi fisik, sensori, perkembangan, sosial ataupun emosi kawan-kawan. Selanjutnya yaitu ada sasaran konseling rehabilitas. Sasaran konseling rehabilitas yaitu yang pertama ada physical disabilitas maksudnya. Physical disabilitas. Nah, di sini maksudnya yaitu orang yang mengalami hambatan atau kecacatan fisik atau tunadaksa sehingga mengalami gangguan pada geraknya kan kawan. Yang kedua yaitu ada yang tahu? Yang kedua ada sensori disabilitas. Maksud dari sensori disabilitas ini kawan-kawan yaitu orang yang mengalami hambatan atau kecacatan sendiri. Maksud sensori seperti pada penglihatan atau pendengarannya kawan-kawan. Yang ketiga ada developmental disabilitas. Developmental disabilitas. Maksudnya yaitu orang yang mengalami hambatan atau kecacatan dalam perkembangannya, kawan-kawan. Nah, yang keempat ada kognitif disabilitas. Nah, kognitif disabilitas ini kawan-kawan yaitu orang yang mengalami hambatan atau kecacatan pada kognitifnya kawan-kawan. Yang kelima, sebelumnya saya hapus dulu kawan-kawan. Lanjut kawan-kawan. Nah, yang kelima yaitu ada emosional disabilitas. Nah, maksudnya yaitu orang yang mengalami emosional disabilitas ini yaitu orang yang mengalami gangguan atau hambatan pada emosinya. Dan yang keenam ada chronic illness. Nah, maksudnya yaitu mantan atau penderita penyakit kronis. Bukan mantan pacar kawan-kawan, tapi mantan penderita penyakit dari kronis. Nah, sudah 2 materi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.